ikan mas itu kaya akan protein, itu yang utama. Kemudian dia kaya akan asam lemak esensial ditambah dengan mineral lainnya seperti zinc. Nah, manfaatnya dalam tubuh karena proteinnya itu tersusun atas asam amino yang esensial, maka dia bisa menjadi zat pembangun dalam tubuh kita serta zat pemelihara sel-sel di dalam tubuh kita. Kemudian asam lemak esensialnya itu bisa membuat sistem di dalam tubuh menjadi lebih baik, seperti misalnya daya ingat, kecerdasan, kemudian persendian itu menjadi lebih baik dengan adanya asam lemak esensial. Dan zinc sebagai bahan dasar untuk proses metabolisme atau hormon-hormon tertentu di dalam tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tips atau kiat-kiat cara mengkonsumsi ikan, dari mulai memilih, menyimpan, sampai mengolahnya. Yang pertama, memilih. Pilihlah ikan yang masih hidup. Kenapa? Karena ikan yang masih hidup nutrisinya masih tersimpan dan rasanya masih enak. Kalau ikan yang sudah tidak hidup bukan berarti tidak enak, tapi kita harus memilih ikan yang sangat segar. Setelah memilih, kemudian menyimpan ikan. Simpan dalam keadaan hidup adalah yang terbaik, karena konsentrasi daging, nutrisi, dan rasa tetap terjaga tanpa ada perubahan. Menyimpan ikan dapat menggunakan akuarium, bak, kolam terpal, dan lain sebagainya. Penting untuk diperhatikan syarat hidup ikan supaya dapat hidup lama seperti volume air, suhu, oksigen terlarut, pH, dan lainnya. Kalau tidak ada media untuk menyimpan ikan dalam keadaan hidup, simpanlah dalam keadaan segar. Yang pertama, buanglah kotoran dan isi perut yang tidak dimanfaatkan. Yang kedua, bersihkan lendir yang masih menempel. Yang ketiga, bungkus dengan aluminium foil atau lapisi es dengan plastik sehingga tidak langsung menyentuh ikan. Yang keempat, penting untuk didinginkan secepat mungkin dalam suhu beku di bawah 0 derajat Celcius. Pendinginan ikan secara cepat membentuk kristal es berukuran mikro sehingga struktur sel pada ikan tidak hancur dan kualitas ikan tetap terjaga. Namun jika ikan tidak dingin sampai beku, proses pembusukan tetap berjalan walaupun melambat. Dan pada pembekuan secara perlahan, kristal es terbentuk berukuran besar dan tajam sehingga merusak tubuh ikan dan sel pada ikan. Kemudian mengolah. Pertama-tama, mengakhiri hidup ikan. Buatlah secepat mungkin. Kita tidak boleh menyiksa ikan dengan membiarkannya mati secara perlahan. Pukul pada bagian vital untuk membuat proses kematian pada ikan berlangsung cepat, seperti di kepala. Setelah ikan mati, mungkin masih ada gerakan-gerakan pada ikan. Jangan khawatir, itu adalah gerakan refleks motorik pada otot-otot ikan ketika kita mulai membelahnya. Kemudian bersihkan sisik dan lendir. Lalu, belah ikan sesuai selera yang diinginkan. Hindari mengenai atau merusak organ dalam supaya cairan empedu dan sisa pencernaan tidak pecah dan mengkontaminasi daging ikan karena akan mempengaruhi rasa ikan kalau tidak cepat-cepat dibersihkan. Tips memilih ikan segar. Pertama, belilah ikan dalam kondisi masih dingin. Kedua, tekan daging ikan. Apabila kembali pada posisi semula, kemungkinan ikan masih segar. Namun struktur ikan yang terlalu kenyal juga indikasi bahwa daging telah dilumuri oleh pengawet. Apabila kondisi ikan tidak natural, hindari membeli ikan tersebut. Kemudian, perhatikan matanya. Ikan segar matanya masih bening. Lalu buka penutup insang. Apabila insang masih berwarna kemerahan, cerah, ikan masih segar. Terakhir, cium aromanya. Bila kurang sedap, batalkan membeli ikan tersebut, karena proses pembusukan sedang berjalan. Demikian sedikit informasi dan tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ikan merupakan sumber makanan yang banyak manfaatnya. Kandungan nutrisinya kaya akan protein, mineral, dan lemak esensial, yaitu lemak yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan tidak menyebabkan kegemukan. Terakhir, makan ikan bikin pintar. Yang tidak suka ikan, saya tenggelamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.